5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang kembali adik-adik. Kita sekarang akan belajar tematik kelas 6, tema 3, tokoh dan penemuannya. Subtema 3, ayo menjadi penemu, pembelajaran 2. Oke adik-adik, sebelumnya jangan lupa ya untuk di like, subscribe, dan komen video ini supaya lebih berkembang. Sip. Nah, di subtema 3 ini kita akan pelajari tentang penemuan radio. Kamu pasti suka mendengar radio, bukan? Ayo kita cari tahu bagaimana radio ditemukan dengan membaca kisah di bawah ini. Nah, adik-adik tahu kan penemu radio yaitu Guglielmo Marconi. Nah, Guglielmo Marconi, sang penemu radio. Nah, beliau lahir di Bologna, Italia pada tahun 25 April 1874. Nah, sejak kecil ia menunjukkan minat pada bidang fisika dan elektro. Pada tahun 1895, ia memulai penelitiannya sampai menemukan telegraf tanpa kabel. Nah, ini merupakan cikal bakal radio ya adik-adik. Pada tahun 1897, Marconi mempresentasikan hasil temuannya. Nah, alat komunikasi dengan menggunakan sinyal tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak 19,3 km. Nah, itulah radio yang hingga saat ini dirasakan manfaatnya oleh kita. Oke adik-adik. Nah, adik-adik, yang namanya Guglielmo Marconi ini, beliau adalah seorang penemu radio ya. Oke, next. Pada tahun 1901, Marconi sudah berhasil membuktikan bahwa gelombang tanpa kabel temuannya tidak akan terganggu oleh lekukan bumi. Nah, kok bisa ya adik-adik? Nah, ia menyebarkan sinyal radio pertama sejauh 3.380 km sampai menyeberangi Samudra Atlantik. Nah, penelitian Marconi terus berkembang. Selain pemancar radio, ia menemukan perangkat komunikasi lainnya yang menggunakan gelombang tanpa kabel, yaitu telegram, radio, dan teknologi radar. Next, atas jasa yang sangat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan tersebut, sehingga Marconi menerima banyak penghargaan. Di antaranya adalah penghargaan Nobel di bidang fisika dan gelar kehormatan dari Kaisar Rusia. Nah, hebat kan seorang Marconi yang bisa menemukan radio. Selanjutnya, menurut adik-adik, apa dampak penemuan Guglielmo Marconi bagi warga dunia? Nah, tentu Marconi sudah menemukan radio ya adik-adik. Apa dampaknya? Oke, kita cek. Dampaknya yaitu sangat bagus sekali ya adik-adik. Manusia dapat berkomunikasi menggunakan radio, mengirim pesan menggunakan telegraf, dan mendeteksi posisi pesawat menggunakan teknologi radar. Ketiga hal tersebut dapat dilakukan dari jarak jauh. Sangat bermanfaat sekali ya adik-adik. Selanjutnya kita akan lihat. Terus tadi dampaknya ya adik-adik. Dampak penemuan radio. Sekarang bagaimana kalau seandainya radio itu tidak ditemukan oleh Marconi? Kita lihat. Zaman dahulu manusia tidak akan bisa berkomunikasi jarak jauh, menyebarkan informasi, dan mendengarkan lagu lewat radio. Ini yang akan terjadi jika radio tidak ditemukan. Lanjut. Nah, Lani suka sekali mendengarkan berbagai lagu dari stasiun radio. Ketika Lani mendengarkan radio di kamarnya,
Volume suara radio itu keras hingga adiknya yang sedang belajar merasa terganggu. Nah, ini dia gambarnya. Lani menghidupkan radio yang sangat keras dan mengganggu adiknya yang sedang belajar. Menurut adik-adik baik nggak berlaku seperti ini? Oke. Nah, ini adik-adik, menurut adik-adik apakah Lani sudah menggunakan hak dan kewajibannya secara seimbang? Jelaskan alasanmu adik-adik. Ya, belum kan? Meski berhak mendengarkan lagu dari radio, tetapi Lani tidak memikirkan kewajibannya untuk mendukung adiknya mendapat pendidikan. Seharusnya Lani bisa berhenti mendengarkan radio ya, dan membimbing adiknya untuk belajar. Oke adik-adik, next. Nah, ya meski Lani punya hak mendengarkan radio, adik Lani juga mempunyai hak untuk belajar dan dengan nyaman. Hak Lani dibatasi oleh hak orang lain. Lani harus bertanggung jawab menggunakan haknya. Oke adik-adik. Selain itu, setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban untuk menjaga kenyamanan di rumah. Contohnya seperti Lani tadi ya. Selanjutnya, berilah pendapatmu tentang kegiatan di bawah ini ya adik-adik. Apakah dia sudah melaksanakan hak dan kewajibannya dengan tanggung jawab? Nah, kita ada gambarnya. Silakan adik-adik berikan pendapatnya, oke? Nah, di gambar pertama ini kita lihat ada 3 orang siswa SD berboncengan naik sepeda motor. Apakah menggunakan hak dengan tanggung jawab? Apakah menggunakan hak? Belum ya, karena mereka belum cukup umur untuk memiliki hak berkendara. Seharusnya mereka tidak boleh berkendara ya. Ini sangat melanggar aturan ya adik-adik. Karena untuk berkendara kan usianya harus 17 tahun. Karena kan mereka belum usia 17 tahun, masih SD kan. Oke, selanjutnya melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab. Nah, tadi kita lihat menggunakan hak dengan tanggung jawab, berarti belum ya. Kita lihat melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab. Apakah mereka sudah melaksanakannya? Oh ya, belum ya adik-adik ya, karena mereka tidak menaati undang-undang ya, seperti tidak menggunakan helm, berbonceng 3, dan berkendara tanpa SIM. Nah, kita tahu ya, usia untuk mendapatkan SIM yaitu berumur 17 tahun ke atas. Ya, lanjut gambar 2. Gambar 2 ini ngapain ya adik-adik? Ya, mereka lagi ini sedang menyontek saat ulangan ya. Apakah menggunakan hak dengan tanggung jawab? Menurut adik-adik gimana? Mereka sudah menggunakan hak dengan tanggung jawab atau belum? Ayo. Ya belum, karena ia mewujudkan haknya mendapatkan nilai tinggi dengan cara yang tidak baik, yaitu mencontek. Ya adik-adik kan pernah juga kan seperti ini. Ya untuk besok-besoknya nggak boleh ya adik-adik, karena ini tidak bagus dan tidak baik untuk ditiru. Ini menggunakan hak dengan kewajiban dan tanggung jawabnya atau belum terlaksana ya adik-adik. Kita lihat melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab. Belum juga ya, karena ia tidak mau belajar sebelum menghadapi ujian. Apa susahnya sih adik-adik untuk belajar sebelum ujian? Kan juga bisa menambah ilmu. Oke. Menurut adik-adik, mengapa kita harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan tanggung jawab? Bagaimana ya? Ya, karena hak yang kita miliki terdapat hak orang lain yang wajib dihargai, sehingga hak dan kewajiban yang kita lakukan tidak hanya berdampak bagi diri sendiri, tetapi juga orang lain. Maka keduanya harus seimbang. Oke adik-adik, kita harus menyeimbangkan hak dan kewajiban kita supaya kita bisa menghargai orang lain. Selanjutnya, apalagi ya adik-adik, apa yang akan terjadi jika kita tidak melaksanakannya? Nah adik-adik seandainya tidak bisa melaksanakan hak dan kewajibannya, yaitu dampaknya adalah merugikan diri sendiri dan orang lain tentunya ya, karena kita tidak menghargai dan tidak bisa menghargai hak kita dan orang lain, karena itu merugikan diri kita sendiri. Oke adik-adik.
Nah, itulah tadi pembelajaran tematik kelas 6, tema 3, tokoh dan penemuannya. Subtema 3, Ayo menjadi penemu, pembelajaran 2. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan video kakak kali ini. Semoga ilmu yang kakak berikan bermanfaat bagi adik-adik. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.